Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dewinta dan Ibu Melisa. Dan selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Febi Nur Fatihah, Irena Julia Putri, Nadila Aulia Wahyuni, dan saya sendiri Wenti Anggraini. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proposal program kreativitas mahasiswa yang sudah kami buat sebelumnya. Yang di sini kami memilih program kreativitas mahasiswa yang kewirausahaan, jadi PKMK. Dan sebelumnya kami telah merencanakan produk dari PKMK yang akan kami rencanakan, yaitu KUPIR. Nah, apa sih itu KUPIR? Jadi KUPIR adalah singkatan dari Kukis-Pir. Biasanya kita tahu cookies itu identik dengan rasa coklat, bukan? Dan di sini kami merencanakan dan membuat suatu inovasi yang baru. Bagaimana jika bahan utamanya yang coklat tadi itu diganti dengan buah-buahan yang berkhasiat? Dan di sini kami mengambil salah satu buahnya, yaitu buah pir, sebagai bahan utama dari produk cookies kami. Oke, baiklah teman-teman, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan dan dipresentasikan oleh kelompok kami. Untuk materi yang pertama, yaitu latar belakang masalah mengenai PKMK yang kami buat, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, selanjutnya latar belakang masalah dari PKMK ini. Anak muda zaman sekarang tidak lepas dari yang namanya jajanan. Jajanan sudah menjadi makanan sehari-hari, bahkan telah menjadi kebiasaan ataupun kebutuhan baik orang tua, kaum muda, dan anak-anak kecil. Jajanan ini biasanya dijadikan sebagai makanan pengganti saat orang tidak mood lagi untuk makan nasi ataupun makanan pokok. Salah satu contoh makanan yang sering digunakan untuk mengganjal lapar yakni cookies. Dan pastinya semua orang sudah sangat familiar dengan yang namanya cookies. Di Indonesia terdapat berbagai ragam jenis buah, dan salah satunya yaitu buah pir. Nah, siapa yang tidak mengenal buah pir? Buah pir mempunyai rasa yang manis dan sangat mudah untuk dikonsumsi. Tak heran jika buah yang satu ini digemari oleh masyarakat Indonesia. Dan siapa sangka buah lezat ini bisa kita olah menjadi cookies. Dan tak hanya itu, produk yang kami buat merupakan cemilan yang berkhasiat karena yang kita tahu buah pir sendiri memiliki banyak khasiatnya. Karena buah pir mengandung banyak serat, tapi juga akan berbagai vitamin dan mineral seperti vitamin B, vitamin C, vitamin K, kalium, tembaga, dan magnesium. Nah, jadi berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan tadi, maka kami menciptakan suatu inovasi dari makanan yang kami beri nama KUPIR, Cookies Pir. Nah, KUPIR ini merupakan cookies yang dipadukan dengan buah pir dan sama sekali belum dikenal atau dirasakan oleh masyarakat, oleh lidah masyarakat kita. Nah, kami akan membuat KUPIR ini yang sehat untuk cemilan yang bisa dimakan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya mengenai rumusan masalah dari PKMK kami. Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan tadi, maka permasalahan yang akan dibahas pada program kreativitas mahasiswa ini. Yang pertama, bagaimana cara pembuatan KUPIR atau cookies pir ini? Yang kedua, apakah manfaat yang didapat oleh masyarakat ketika mengkonsumsi KUPIR ini? Dan yang ketiga, bagaimana pemasaran yang akan dilakukan untuk menarik peminat masyarakat untuk mencoba KUPIR ini? Itu tadi mengenai rumusan masalah. Selanjutnya, mengenai tujuan kegiatan dari PKMK ini. Tujuan utama dari program kegiatan kreativitas mahasiswa ini untuk menghasilkan makanan yang sehat, unik, dan mudah diterima oleh masyarakat saat ini, di mana saat ini kondisi tubuh yang membutuhkan vitamin dan daya tahan yang lebih.
dan akan dijelaskan dari tujuan program ini. Yang pertama, akan dijelaskan cara pembuatan kufir sehat ini. Dan yang kedua, akan diperlihatkan manfaat dari kufir ini untuk kesehatan saat mengkonsumsinya. Dan yang ketiga, akan ditunjukkan pemasaran yang akan menarik peminat masyarakat untuk merasakan kufir ini. Jadi, itu tadi mengenai tujuan dari kegiatan PKMK ini. Selanjutnya, mengenai luaran yang diharapkan akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nadila Aulia Wahyuni. Adapun luaran yang ingin dicapai untuk program ini ialah yang pertama, terciptanya usaha kecil yang akan meningkatkan pendapatan pada bidang ekonomi dan bisnis. Kedua, terciptanya inovasi baru kreativitas mahasiswa yang berguna bagi masyarakat dalam menghasilkan karya-karya yang baru. Ketiga, kupir ini akan diharapkan menjadi makanan sehat yang diburu masyarakat saat ini dan seterusnya bisa menghidupkan suasana baru cookies dengan dominan rasa buah pir. Selanjutnya, kegunaan program. Pertama, bagi mahasiswa, dapat menumbuhkan semangat berwirausaha dan meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam bidang kewirausahaan. Kedua, bagi masyarakat, diharapkan produk ini dapat menjadi pilihan masyarakat perihal penganjal perut yang juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Lebih jauhnya, dengan adanya produk ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Produksi kupir. Adapun alat yang digunakan dalam memproduksi kupir yakni oven, timbangan, mixer, spatula, garpu, wadah, kain lap, pisau, dan talenan. Bahan-bahannya 20 buah pir ukuran sedang, 4 kg tepung terigu, 1 kg butter, 1 kg margarin, 1 kg palm sugar, setengah kilogram gula halus, setengah kilogram tepung maizena, 20 butir kuning telur, 10 saset vanili, dan 10 saset susu bubuk. Proses pembuatannya, yang pertama cuci pir, potong sebagian buah pir membentuk dadu kecil dan sebagian lagi di blender, kemudian sisihkan. Kedua, selanjutnya ayak jadi satu, terigu, susu, maizena, aduk rata dan sisihkan. Ketiga, kocok margarin, palm sugar, dan gula halus selama 1 menit. Tambahkan kuning telur dan vanila cair, kocok hingga rata. Keempat, selanjutnya masukkan pir, campuran terigu, susu, dan maizena yang telah diayak sedikit demi sedikit. Aduk rata pakai spatula sampai adonan tidak lengket di tangan. Kalau masih lengket, bias tambah sedikit lagi tepung terigu. Yang kelima, bagi adonan menjadi beberapa bagian yang sama. Ambil satu bagian, bulatkan, kemudian dipipihkan dan tekan menggunakan garpu. 2 kali tekan, membujur dan melintang. Letakkan pada loyang yang telah disemir margarin. Lakukan sampai adonan habis. Yang keenam, kemudian oven hingga matang. Analisa SWOT. Strange. 1. Memiliki rasa yang enak dan bernutrisi tinggi. Yang kedua, memiliki kemasan yang inovatif dan edukatif. Ketiga, tidak menggunakan bahan pengawet. Keempat, kupir merupakan alternatif penunda lapar. Yang kelima, untuk pemasaran kami akan lebih memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook. Weakness. Yang pertama, produk masih jarang dikenal di masyarakat. Kedua, masih terkendala modal dan pengadaan tempat. Ketiga, dalam merencanakan pemasaran produk pasti akan lebih banyak pesaing bertebaran. Opportunity. Yang pertama, target pasar menjangkau seluruh kalangan, baik itu anak-anak hingga orang dewasa. Kedua, daya membeli masyarakat terhadap jajanan sangat tinggi. Ketiga, masyarakat Indonesia sangat konsumtif akan produk baru yang unik dan kekinian. Trade. Yang pertama, resiko tindakan plagiatisme yang kerap terjadi di Indonesia. Kedua, permintaan pasar yang tidak pasti. Ketiga, produk yang kami buat mudah ditiru sehingga banyak orang-orang yang nantinya tidak ingin membeli tetapi ingin membuatnya sendiri di rumah atau dijual kembali. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang analisis kelayakan usaha, di mana di sini terdapat oven dengan harga Rp1.250.000, umur ekonomisnya 6 tahun, depresiasi dan bulannya yaitu Rp166,66 ribu.
Kemudian mixer dengan harga Rp400.000, umur ekonomisnya 5 tahun. Depresiasi dan bulannya yaitu Rp40.000. Kemudian terdapat timbangan dengan harga Rp370.000. Umur ekonomisnya yaitu 5 tahun, depresiasi dan bulannya yaitu Rp37.000. Kemudian ada supplies dengan harga Rp399.700.000, umur ekonomisnya 1 tahun, depresiasi dan bulannya yaitu Rp199.850.000. Nah, kemudian terdapat hand sealer dengan harga Rp300.000, umur ekonomisnya 3 tahun, depresiasi dan bulannya yaitu Rp50.000. Kemudian terdapat administrasi yaitu Rp72.000. Depresiasi dan bulannya yaitu Rp72.000 juga. Nah, jadi hasil beban aset tetapnya yaitu Rp530.016,66.000. Berdasarkan break-even point ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan atau kerugian. Harga pokok produk sebesar Rp13.215,611 per unitnya. Adapun harga jualnya dari produk sebesar Rp20.000 dan kuantitas produksi sebesar 1.200 unit per tahunnya. Kemudian price BEP-nya yaitu beban aset tetap ditambah harga pokok dibagi output. Nah, sama dengan Rp503.016,66 ditambah 138,36109 dibagi 1.200 sama dengan hasilnya Rp429,29. Kemudian kuantiti BEP-nya yaitu beban aset tetap dibagi harga jual sama harga pokok. Kemudian sama dengan lagi Rp503.016,66 per Rp20.000 12,138,36109 sama dengan Rp63,98 per unitnya atau sampai dengan 64 per unit. Kemudian keberlanjutan usaha. Produk Shopee adalah jajanan sehat dan enak yang memiliki profit menjanjikan dengan ketersediaan prepir sebagai bahan dasarnya. Produk Shopee ini memiliki daya tarik tersendiri karena memiliki rasa yang unik, kekinian, dan akan mudah menarik para konsumen untuk membeli. Dari penjelasan ini yang menjamin keberlanjutan usaha Kopir ini, peran pemerintah juga diharapkan dalam pengembangan produk Kopir ini, agar usaha dapat melebarkan sayap dan bersaing di pasar. Hal ini karena produk Shopee ini tidak hanya diproduksi untuk meningkatkan ekonomi semata, tetapi juga untuk meningkatkan inovasi yang kreatif di kalangan masyarakat Indonesia. Kemudian pengemasan produk Kopir ini. Pada tahap ini dilakukan pengemasan produk Kopir dengan pendesain kemasan yang unik dan menarik khas Kopir ini. Setiap kemasan produk berisi 100 gram. Pada kemasan Kopir ini terdapat ulasan singkat mengenai produk Kopir. Selanjutnya, saya Irena Julia Putri akan menjelaskan mengenai produksi dan proses pengemasan produk Kopir. Untuk segmen sasaran usaha kami yaitu masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Untuk target market usaha, kami menargetkan masyarakat berusia 5 sampai dengan 40 tahun. Untuk positioning, kami ingin menjadi pelopor inovasi cemilan baru yang memadukan rasa khas dari buah pir dengan cookies. Jelaskan mengenai strategi pemasaran yang akan kami gunakan untuk memasarkan produk kami Kopir. Seperti yang kita ketahui bahwa selain proses produksi, proses pemasaran merupakan proses yang penting saat kita ingin memulai bisnis. Oleh karena itu, kami memiliki 3 strategi pemasaran untuk memasarkan produk kami. Yang pertama yaitu penyebar informasi secara langsung. Yaitu yang akan kami lakukan adalah
kami akan menyebarkan informasi mengenai kupir dari mulut ke mulut antara individu ataupun kelompok. Dan agar usaha kami lebih efektif, kami akan mengikut sertakan produk kupir kami dalam kegiatan pameran ataupun seminar kewirausahaan. Yang kedua yaitu penyebaran informasi secara tidak langsung. Kita tahu saat ini penyebaran informasi secara media sosial sangat-sangat booming dan sangat jangkauannya itu lebih luas. Oleh karena itu kami akan membuat media sosial dari produk kupir kami seperti WhatsApp, Instagram, ataupun Facebooknya. Yang ketiga yaitu kami akan membuat pengemasan yang menarik ataupun branding. Karena kita tahu bahwa first impression sebuah produk itu sangat diperlukan. Dan kami akan membuat pengemasan yang sesuai dengan ciri khas kami, menarik minat pelanggan dan tentunya mengikuti tren. Untuk harga per produk dari produk kami yaitu seharga Rp20.000 dan lokasi dari usaha kami akan berlokasi di daerah Bambu Kuning, Kota Pekanbaru. Dan untuk kegiatan promosi yang akan kami lakukan yaitu kami akan membuat logo brand, membuat akun media sosial, membuat website, dan melakukan sosialisasi kepada warga sekitar. Selanjutnya yaitu mengenai ringkasan anggaran biaya dari produk kami bisa dilihat di PowerPoint dengan jumlah Rp4.757.700 dengan rincian. Biaya peralatan sebesar Rp2.565.000, biaya bahan habis pakai sebesar Rp609.700, biaya perjalanan ke pasar dan ke tempat mencari kebutuhan lainnya sebesar Rp540.000, dan biaya lain-lain sebesar Rp1.043.000. Sekian mengenai strategi pemasaran dari produk kami. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai VKMK yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Berakhirlah presentasi program kreativitas mahasiswa kewirausahaan dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok meminta maaf sebesar-besarnya atas salah kata maupun hilaf selama proses presentasi tadi berlangsung. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.